sikap saya terhadap bahasa Indonesia itu agak negatif. Bahasa Indonesia saya pelajari dari SD, SMP, sampai kuliah. Tapi yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nol. Daun sirsak, daun salam. Anak sopan selalu patuh. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di acara siniar kebahasaan dalam rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini telah hadir bersama saya dua orang perempuan hebat dan jelita. Beliau berdua adalah pemimpin dua lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Kalimantan Selatan. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Dian Fajarwati MPD. Beliau adalah Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Armiati Rashid SAG MPD. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bu Dian dan Bu Armi. Waalaikumsalam Bu Musda. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Habis olahraga ini. Jadi Oh iya, hari Jumat ya sekarang ya. ya. Bu Armi sehat? Iya sih, alhamdulillah sehat juga. Tadi sebelum ke Balai Guru Penggerak kami juga di Balai Bahasa olahraga bersama Ibu. Ada senam pagi juga ya. ya. Ya, bertepatan hari ini tanggal 21 Februari, Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini bertepatan hari Jumat. Ya, dan tadi kita sudah sama-sama olahraga. Insya Allah nanti kita tetap fit ya hingga kegiatan ini. Amin. Ya. Baik, kali ini kita Bu Armi dan Bu Dian, kita akan berbincang tentang hal yang menarik menurut saya nih ya, terkait bahasa daerah dengan pendidikan. Yaitu tema kita pada hari ini adalah bahasa daerah mendukung pendidikan untuk semua. Sekarang sahabat semua, kita akan berbincang dengan dua orang ibu cantik ini. Dan yang pertama saya akan ngobrol dengan Bu Dian. Bu Dian, ini sebelum kita masuk ke tema nih ya, kan kita tahu nih bahwa visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah pendidikan bermutu untuk semua. Kan? Nah, menurut Bu Dian nih, secara umum aja, pendidikan yang bermutu seperti apa sih yang dimaksud dalam visi pemerintah kali ini, dan seperti apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah melalui visi ini? Iya, terima kasih Bu Musda. Ini menarik sekali pertanyaannya karena sejak kementerian kita menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada tagline-nya atau jargonnya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Awal-awal Pak Menteri menyampaikan bahwa pendidikan bermutu itu sebetulnya mengacu pada regulasi-regulasi yang selama ini sebetulnya sudah ada, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di batang tubuhnya, khususnya di pasal 31 ya, bahwa seluruh rakyat Indonesia itu sebetulnya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tentu pendidikan yang bermutu. Ini sejalan dengan asta-cita dari Kabinet Merah Putih saat ini. Nah, pendidikan bermutu itu adalah bisa dilihat dari sarana prasarananya memadai, sehingga murid-murid belajarnya merasa aman dan nyaman. Tentu kalau aman dan nyaman dia akan senang berada di sekolah. Kemudian pendidiknya atau guru-gurunya, pendiknya itu memiliki kompetensi dan sejahtera. Ada kompeten dan sejahtera, artinya gurunya bisa diandalkan karena bisa mendidik, membimbing murid-muridnya dengan baik. Tapi pemerintah juga memperhatikan kesejahteraannya.
Kemudian lingkungan sosial budayanya juga mendukung masyarakat sekitar sekolah, ikut memikirkan sekolah, kualitas pendidikannya berkontribusi, dan pembelajarannya adaptif dan bermakna. Ini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran deep learning yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya, yaitu pembelajaran mendalam. Itu yang dinamakan pendidikan bermutu, Bu Musda. Baik, tadi ya sahabat bahasa kita udah dengar semua ya, bahwa aksi yang dimaksud dengan, pendidikan bermutu itu dalam, visi Kemendikbudristek kita pada saat ini. Kemudian masih ke Budian nih, kita, masuk ke tema tentang pendidikan untuk semua. Boleh nanti, Budian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan untuk semua gitu kan. Karena selama ini kita juga mengetahui bahwa, semua tadi yang disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan kita juga mengetahui bahwa sekarang ini kan ada program pemerintah, wajib belajar 13 tahun ya. Kalau dulu Betul awal-awal sekali. kita masih kecil tuh 6 tahun, Atau naik 9 tahun, 12 sekarang 13. Boleh silakan nih. iya, pendidikan untuk semua, ya, sebagaimana amanah di Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Artinya, pemerintah menyediakan layanan pendidikan yang merata. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan layanan pendidikan. Kemudian pembiayaan pendidikannya bersifat afirmatif. Jadi jika ada anak-anak yang tidak mampu, pemerintah pun memberikan bantuan dengan kebijakan pendidikan 13 tahun ya. Tentu harapannya tidak ada lagi anak yang tidak mengenyam pendidikan, tidak ada lagi anak putus sekolah gitu. Kewajiban kita untuk mendorong. Kemudian layanan pendidikan inklusif. Ya, inklusif ini memang harus menjadi perhatian khusus ya untuk bisa mewadahi seluruh kemampuan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta ada pengembangan talenta unggul karena setiap manusia itu, setiap anak dilahirkan memiliki potensi yang potensi itu tidak selalu sama antara anak satu dengan yang lain gitu. Nah, kewajiban guru itu bisa membaca mereka punya talenta apa sih untuk kemudian kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Itu menurut saya adalah pendidikan untuk semua. Ya, setuju sekali saya. Hmm. Baik, tadi kita sudah bincang sedikit pembuka dengan Bu Dian. Sekarang kita, ngobrol dengan Bu Ani. Ini Bu Ani, masih terkait dengan tema kita kali ini, bahasa daerah mendukung pendidikan untuk semua. Kemudian, apa sih urgensinya pelindungan dan pemertahanan bahasa ibu atau bahasa daerah, gitu kan? Terlebih ini, dalam tataran internasional. Karena hari ini 21 Februari kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Artinya, peringatan ini tidak hanya diperingati oleh kita secara nasional tapi juga internasional gitu. Dan jadi sahabat semua, saya kasih bocoran dulu, siapa tahu ada yang masih bingung apa sih bahasa ibu gitu kan. Bahasa ibu ini adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang secara alami dalam kehidupannya dan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Nah, tadi kembali ke Bu Ani, apa sih urgensinya pelindungan bahasa dan pemertahanan bahasa ibu ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Muska. Ibu Dian, menarik sekali Bu ya diskusi kita pada pagi hari ini. Pendidikan bermutu untuk semua, kemudian bagaimana urgensi bahasa daerah itu sendiri, baik dari segi perlindungan maupun pemertahanan. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui ya pada sobat bahasa dan sobat BGP bahwa bahasa daerah itu kan merupakan sebuah identitas kita sebagai orang daerah. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang di Kalimantan Selatan,
semua bahasa daerah yang ada di Kalimantan Selatan, misalnya bahasa Banjar, itu merupakan identitas orang Banjar, seperti itu. Bahasa Jawa adalah identitas orang Jawa. Nah, jika salah satu bahasa daerah kita punah, tidak terpelihara dengan baik, yakin saja sobat bahasa dan sobat PGP bahwa suatu saat satu peradaban kita akan hilang juga. Karena di dalam bahasa daerah atau bahasa itu terdapat kearifan lokal, terdapat nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah peran kita sebagai orang dewasa untuk mengajak anak-anak kita mengenal kearifan lokal tersebut dengan menguasai bahasa daerah. Nah, secara internasional seperti ini Bu Musda, di dunia ini terdapat kurang lebih 8.324 bahasa. Kemudian terdapat 7.000 bahasa daerah yang masih digunakan. Sisanya itu sudah hampir punah. Bahkan ada yang sudah punah, Bu Dian dan Ibu Musda. Nah, UNESCO sendiri mengakui bahwa, mempercayai bahwa setiap anak, setiap orang berhak mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan bahasa daerah yang mereka kuasai. Apalagi untuk anak-anak yang masih di kelas awal, Bu. Mereka akan kesulitan memahami sebuah konsep tanpa dibantu dengan salah satu dengan bahasa daerah. Nah, sebuah catatan dari UNESCO bahwa sekitar 37% di negara yang sedang berkembang dan berpenghasilan rendah tidak mengajarkan anak-anak mereka, peserta didik mereka dalam bahasa daerah, sehingga mereka kesulitan memahami literasi dengan baik. Bahkan pada negara-negara tertentu sudah sampai 90% Bu, yang tidak memberikan pembelajaran dengan menggunakan bahasa daerah yang dikuasai oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, satu kewajiban bagi kita semua pemangku kepentingan untuk melindungi, mempertahankan bahasa daerah. Karena sangat penting, sangat urgen memang perannya di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Seperti itu, Ustaz. Iya, karena tadi dikatakan Bu Ani dari 8.000 sekian bahasa di dunia yang masih digunakan pada saat ini hanya 7.000-an aja ya. Masih ada 7.000. Masih ada 7.000. Sementara yang 1.000-nya udah 1.000 lebih ya. 1.000 lebih Sudah kan sudah ada yang masa kritis, ada yang sudah punah bahkan seperti itu. Nah, tadi Bu Ani mengatakan bahwa ada yang dikategorikan aman, terus yang kritis, hampir punah, dan punah juga kan. Nanti saya akan menanyakan juga apa sih kriterianya gitu. Sehingga satu bahasa itu dapat dikategorikan seperti itu, disebutkan seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana situasi kebahasaan di Indonesia pada saat ini. Bahasaan terutama bahasa daerah yang kita maksudkan. Baik, jadi situasi kebahasaan di Indonesia secara umum bahwa di negara kita itu terdapat 718 bahasa daerah yang sudah tercatat secara nasional, dan ada beberapa di antaranya yang masih aman, ada yang sudah rentan, ada yang sudah kritis, dan ada yang sudah punah. Nah, tadi Bu Musda menanyakan apa sih kriteria bahasa daerah yang masih aman. Jadi bahasa daerah itu sepanjang masih dituturkan oleh orang dewasa, sebagian besar orang dewasa, sebagian besar anak-anak, atau pada umumnya bahasa daerah itu masih digunakan pada satu tempat, maka insya Allah bahasa daerah itu masih aman. Misalnya kita di Banjar nih Bu, di Banjar itu pada umumnya penutur bahasa Banjar masih menggunakan bahasa Banjar sendiri. Jadi kami sangat yakin 5 tahun sampai 10 tahun bahasa Banjar insya Allah aman, Masih lestari ya. masih lestari. Tetapi ketika bahasa Banjar ini tidak dituturkan lagi, atau hanya sebagian kecil anak-anak yang menuturkan bahasa Banjar, dan hampir setengahnya orang tua atau orang dewasa menggunakan bahasa Banjar, ini sudah mulai masuk di rentan. Kemudian ketika bahasa Banjar itu tidak terlalu digunakan, sebagian kecil anak-anak menggunakan bahasa Banjar, dan sebagian kecil juga orang tua yang menggunakan bahasa Banjar, maka bahasa Banjar, saya contohkan bahasa Banjar ya, bahasa daerah itu akan mengalami kemunduran. Kemudian ketika bahasa daerah itu hanya dituturkan oleh 20%,
penduduk atau penutur bahasa daerah itu sendiri sudah kritis nih Bu statusnya. Dan ketika satu bahasa daerah tidak seorang pun penuturnya lagi, sudah punah. Nah, tugas kita sebagai pemangku kepentingan tinggal mendokumentasikan. Kalau misalnya masih kritis, kalau kritis masih bisa dikonservasi. Kalau paling masih aman atau rentan masih bisa direvitalisasi kalau kami di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Balai Bahasa se-Indonesia seperti itu konsep yang kami lakukan. Berarti melestarikan Iya. bahasa ibunya gitu ya. Benar Bu. Jadi memang perlu ada upaya yang sangat sangat tepat untuk melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi tidak bisa pelestarian ini hanya dilakukan oleh lembaga tertentu, misalnya kami yang memang berada di bidang ini, Balai Bahasa ataupun Badan Bahasa, harus ada pemerintah, harus ada pihak sekolah, masyarakat tentunya. Ya, kerjasama Kerjasama semua pihak yang baik, ya, benar, Bu. supaya bahasa ibu itu nggak hilang gitu, Benar, Bu, nggak seperti itu. punah. Ada nggak di sekolah-sekolah diajarkan gitu sebagai sebuah muatan lokal begitu? Iya, jadi sekarang Bu memang sudah digunakan sebagai salah satu muatan lokal di sekolah, khususnya di Banjar memang sudah disusun, beberapa daerah sudah menyusun muatan lokal berbahasa Banjar. Jadi ini satu upaya yang sudah semakin maju, sudah semakin baik karena pemerintah daerah sudah menginisiasi untuk menyusun muatan lokal tersebut. Kita sering dengar Bu Armi kan kalau di bandara ada penutur bahasa Banjar juga kan? Iya benar Iya, Ibu. luar biasa. Jadi dimanapun sebenarnya bahasa daerah ini bisa digunakan Bu. Jadi memang ada posisi tertentu ya Bu Musda ya. Kapan kita boleh menggunakan bahasa daerah, kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia, dan kapan kita bisa menggunakan bahasa asing Ibu. Karena memang ketiga bahasa ini sangat penting. Untuk pendidikan kita sangat penting. Jadi secara resmi bahasa Indonesia itu kan digunakan di lingkungan yang resmi tentu saja. Saya kalau anak-anak di sekolah pada saat pembelajaran untuk kelas yang sudah tinggi, nah atau di lembaga pemerintah atau lembaga swasta Bu. Jadi pada saat melakukan pelayanan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa asing itu sendiri kapan kita bisa menggunakan bahasa asing juga ada porsi tersendiri. Jadi pada saat kita belajar tentang satu konsep, tentu kita memerlukan sebuah referensi yang berbahasa asing. Makanya slogan kami Bu yang sering kami sosialisasikan itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi memang ketiga-tiganya memiliki tempat, memiliki porsi tersendiri yang semua orang harus bijak memahami posisi ketiga bahasa daerah. Baik. Tadi menarik, Bu Arni tadi sempat menyinggung tentang upaya pelestarian bahasa daerah ini. Tadi sudah ke pemangku kepentingan, sudah ke pemerintah daerah, kemudian ke Bulog juga tadi dipantik oleh Bu Dian, gitu kan. Nah, bukan apa sih, bagaimana sih hasilnya dari, karena kita sering kali mendengar, terutama untuk kalangan siswa SD ya, dan SMP itu ada Gebiar RBD gitu kan, atau festival Revitalisasi tunas bahasa ibu. Tunas Bahasa Ibu Iya. gitu. Nah, sampai saat ini bagaimana nih hasilnya setelah Balai Bahasa selama 2 tahun kalau tidak salah ini ya. Selama 2 tahun itu mengadakan program RBD atau revitalisasi bahasa daerah ini, bagaimana dampaknya ke siswa gitu? Ada hasilnya nggak? Iya. Jadi selama 2 tahun ini kita Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan melakukan revitalisasi bahasa daerah, tentu ada dampak yang terjadi. Bahkan sebenarnya kan program revitalisasi ini sudah bukan hanya 2 tahun Bu, tahun-tahun sebelumnya pun sudah dilakukan, hanya saja pada 2 tahun terakhir ini kita mengikuti program Merdeka Belajar, dan salah satunya itu Bu adalah revitalisasi bahasa daerah. Dan dampak yang bisa kami lihat,
adalah sikap bahasa anak-anak itu sudah mulai tumbuh, sudah semakin tumbuh. Jadi mereka semakin mencintai bahasa daerahnya. Mereka sudah semakin bangga menggunakan bahasa daerahnya, khususnya ketika mereka mengimplementasikan dalam bidang tertentu. Misalnya mereka bisa menulis puisi dalam bahasa Banjar. Wow. Mereka bisa menulis cerita dalam bahasa Bakumpai. Jadi sudah 2 tahun Bu kami merevitalisasi bahasa Banjar dan Bakumpai, dan tahun pertama kami merevitalisasi bahasa Dayak Dea, juga di tahun 2024, dan tahun ketiga insya Allah di tahun ini. Dan itu sudah sangat terlihat dengan nyata, mereka sudah tidak kaku lagi. Ada satu genre, satu bidang yang kami ajarkan juga, komedi tunggal atau stand up komedi ya, yang biasa kita nikmati dari televisi misalnya. Itu mereka bisa bercanda, bisa eh, melakukan sebuah pertunjukan humor dengan menggunakan bahasa daerah, dan itu sangat luar biasa. Kemudian dampak yang lebih besar lagi, pemerintah daerah pun semakin peduli terhadap bahasa daerah. Alhamdulillah. Iya, jadi 2 tahun pertama memang ketika kami menyosialisasikan program revitalisasi bahasa daerah, pemerintah daerah masih mempelajari apa sih urgensi dari program revitalisasi bahasa daerah ini. Setelah pemerintah daerah memahami bahwa sebenarnya yang dipelihara, yang digali dalam program ini adalah pelestarian bahasa daerah, identitas kita sebagai orang daerah di Kalimantan Selatan. Nah, secara perlahan pemerintah daerah mulai mendukung. Dan mungkin awalnya mendukung seadanya, tetapi di tahun kedua sudah ada yang menganggarkan. Artinya memang pemerintah daerah sudah cukup serius melakukan pelestarian bahasa daerah secara sistematis, secara terstruktur, secara terprogram, berkolaborasi, karena memang program ini harus kolaboratif dan berkelanjutan. Seperti itu. Dan dampak yang lain bisa kita lihat antusias uh, partisipan pelindungan bahasa daerah ini. Di tahun 2023 itu, partisipan yang terlibat itu alhamdulillah cukup bagus, 61.000. Dari seluruh Kalimantan Selatan. Itu untuk siswa itu ya? Iya, bukan hanya siswa. Tidak hanya siswa. Bukan hanya siswa. Jadi ada siswa, guru, pengawas, kemudian semua siswa yang ada di sekolah yang terlibat secara langsung. Kemudian yang luar biasanya itu di tahun ini melonjak cukup tinggi, 744 orang yang terlibat langsung atau yang mengetahui secara langsung program revitalisasi bahasa daerah. Itu termasuk orang tua di rumah juga? Termasuk orang tua. Karena kan untuk pemertahanan bahasa daerah ini utamanya itu dari rumah dulu ya. Iya, namanya juga bahasa ibu, Iya. itu artinya ibu lah yang mengajarkan. Dan dalam hal ini orang tua di rumah itu termasuk dalam partisipan itu kan? Benar. Jadi orang tua, wartawan, kemudian para penulis, sastrawan, budayawan yang terlibat langsung maupun hanya menyaksikan lewat secara langsung pada saat festival atau lewat media sosial. Jadi itu semua dikategorikan sebagai partisipan pelindungan bahasa daerah. Artinya semakin banyak orang mengetahui Bu bahwa ada satu program yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas atau daya hidup bahasa daerah kita. Dan itu kami lakukan serentak se-Indonesia Ibu. Jadi tahun 2024 lalu itu 38 provinsi untuk melakukan program revitalisasi bahasa daerah dengan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi itu 93 di seluruh Indonesia ya. Baik, tadi sobat semua kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Ani tentang bahasa daerah, kenapa perlu dipertahankan, kemudian bagaimana ketika Balai Bahasa tidak hanya di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya ya, seluruh Indonesia itu berupaya untuk mengajak pemangku kepentingan kebijakan di daerahnya masing-masing untuk dapat juga mendukung program ini. Dan dampaknya juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Armi, terutama untuk partisipan di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita kembali ke Bu Dian, ya Bu Dian. Ini
Jadi kita tahu nih bahwa Balai Guru Penggerak ini kan merupakan lembaga yang konsen pada pengembangan dan pemberdayaan guru dan juga tenaga pendidik dan kepala sekolah nih. Apa saja sih program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua? Kembali ke terkait ke visi tadi itu. Betul. Selalu menarik kalau bicara tentang visi ya, Iya. visi dari lembaga kami. Terutama tadi ya yang Asta Cita, saya suka. Iya, Nah, di situ ada betul sekali. apa? Setara gender, Betul, ada perempuan. luar Suka biasa saya ya. kalau Asal sudah ada kita perempuan. bicara tentang perempuan itu selalu Nah, di menarik sini ya. saya menyapanya dengan perempuan Kebetulan ini kita hebat. perempuan semuanya Iya. gitu ya. Luar Dua, biasa. dua perempuan cantik hebat pemimpin dua lembaga. Iya, Masya Allah. Silakan dia. Iya, baik. Eh, bicara tentang masalah TUSI, itu kami ada acuannya di Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Musda, kami memang bertugas untuk mengembangkan dan memberdayakan guru, terutama berkaitan dengan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, semuanya, semua jenjang juga gitu. Nah, yang sudah kami lakukan dan itu merupakan program prioritas dari Kemendikdasmen di tahun 2025 ini adalah kita selalu sosialisasi tentang penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, bagaimana kita mengajak guru-guru untuk mendorong murid-muridnya, pentingnya bangun pagi. Kemudian setelah bangun pagi ada beribadah, tentu dengan sesuai agama masing-masing ya Pak Yusda. Kemudian berolahraga. Kami pun memberi contoh nih, setiap Jumat ada senam anak Indonesia hebat. Kami pernah menggandeng SMP Negeri 5 Banjarbaru untuk bersenam di sini. Tetangga sih ya. Bersama-sama, iya, tinggal nyebrang jalan aja, ayo kita senam sama-sama. Nanti tanggal 27 Februari ini dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oh, Ya, akan mengirimkan guru olahraganya untuk belajar tentang gerakan senam anak Indonesia hebat. Itu sebagai dukungan juga bagi kami untuk TUSI. Kemudian makan sehat bergizi. Ini adalah program prioritas juga. Bahkan Bapak Presiden langsung yang menyampaikan MBG, ya, makan bergizi gratis. Ini sangat penting untuk peserta didik gitu, supaya mereka bersemangat sekolah gitu ya. Yang kalau mereka semangat, perutnya juga kenyang gitu kan, diharapkan belajarnya pun nyaman dan prestasi meningkat begitu. lebih cepatnya Betul. Terus jadi anak yang gemar belajar, salah satunya belajar bahasa, belajar sains dan sebagainya, itu ada upaya kemandirian belajar lah dari murid-murid kita. Bermasyarakat ini juga penting dan tidur cepat. Fenomena tidur cepat ini kenapa diserukan oleh Bapak Menteri? Karena anak-anak biasanya sekarang kecenderungannya tidurnya malam, ya Ini asik kali ya. gadget gitu ya. Gawai. Nah, kita ajak guru-guru, ayo gimana murid-muridnya bisa membiasakan tidur cepat. Jadi kita terus sosialisasikan 7 kebiasaan. Kemudian dukungan program makan bergizi gratis ya. Kita juga sangat mendukung kebijakan tersebut. Revitalisasi satuan pendidikan juga kita perhatikan. Digitalisasi sekolah, kita ada webinar seri untuk membumikan artificial intelligence, coding gitu ya, ada super aplikasi di rumah pendidikan gitu ya. Itu kita sosialisasikan ya kepada masyarakat lah, kepada para insan pendidikan. Deep learning juga kita sampaikan. Bahkan kita ada program BGP Sinergi. Gimana BGP sinergi? Sinergi itu kita mempersilahkan guru-guru di dalam instansi sekolahnya atau melalui komunitas belajarnya KKG, MGMP, K3 SMKKS untuk datang ke kantor BGP belajar. Tentang apa saja yang mereka ingin tingkatkan, yang ingin mereka pahami. Gratis itu Gratis, tidak kita pungut biaya apapun, kita siapkan narasumbernya, kita siapkan ruangan belajarnya, tapi transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta masing-masing. Jadi kita siapkan ruang, narasumber, durasinya 3 sampai 4 jam.
belajar bersama-sama. Ini sudah banyak, kita sampai agak repot harus menata jadwalnya karena banyak sekali permintaan dari sekolah-sekolah, dan ini menjadi satu inovasi di BGP di 2025 ini, supaya masyarakat tahu, sekolah-sekolah tahu ini rumah pendidikan, belajar, pendiri di Provinsi Kalimantan Selatan, meningkat kompetensinya, begitu. Nah, berhubungan dengan bahasa, mungkin kami juga akan merasa eh, terbantu ya, Bu Armi, jika ada pelatihan peningkatan kompetensi untuk guru-guru bahasa gitu. Bagaimana mereka semakin punya strategi untuk membumikan bahasa ibu, bahasa Iya, Banjar, gitu kan? iya Itu kan benar. perlu Iya, ditingkatkan kompetensinya. iya, Nah, ini kita bisa kolaborasikan iya. antara Balai Bahasa dengan BGP. Begitu Bu Musda. Menarik sekali tadi inovasi yang dilakukan oleh Balai Balai Guru Penggerak di Kalimantan Selatan yang terkait dengan apa tadi namanya Rumah rumah belajar rumah di sini, rumah pendidikan belajar untuk ya belajar gitu. bersama. Jadi bisa jadi itu nanti di apa namanya dicontek oleh Oh, Balai silakan dengan Bahasa. senang Aduh, hati. bisa siapa tahu Ya, nanti guru-guru di seluruh bahasa Kalimantan ya. Selatan terutama guru-guru bahasa itu nanti bisa beramai-ramai Ya, datang ke Balai Bahasa iya. untuk sama-sama belajar bagaimana sih cara Menarik, menarik, menarik. mengajarkan bahasa daerah ke anak-anak Iya, gitu. betul. Artinya di sini tidak hanya untuk tujuan program RBD, tidak hanya melulu kita mengandalkan APBN gitu kan. Jadi Iya, betul. di sini juga akan mengajak guru-guru gitu untuk lebih kreatif, inovatif juga. Jadi bagaimana dia merasa perlu, kemudian dia mencari tahu dan belajar sendiri, tidak menunggu APBN aja. Iya, betul. Kita harus punya terobosan-terobosan ya, Iya. yang non budgeter, Iya. tapi mereka tetap masih bisa belajar di sini gitu. Dan mereka yang dari daerah juga, misalnya dari kabupaten gitu kan, datang ke Banjarbaru, Iya. selain Ambil. belajar, setelah belajar kan nanti mereka bisa main. Ya, bisa jalan-jalan ya, jadi Iya, ekonomi jadi daerah putar nih ya. gitu kan. Ekonomi Iya, berputar. iya. Terus wawasan juga kan bisa Betul. lebih terbuka. Selain nanti Bertambah. mereka bisa ke Balai Bahasa, nanti main ke BGP, terus bisa juga main ke perpustakaan. Betul. Gitu kan. Karena ya. terlebih tadi yang dikatakan Bu Arni tentang literasi, sebagian besar sih, karena saya juga sering ke sekolah-sekolah di pinggiran pedalaman gitu kan. Kendala mereka itu utamanya riset sih, buku-buku gitu kan. Nah, kalau mereka atau pengelolaan perpustakaan, kalau mereka nanti ke Banjarbaru, ke Banjarmasin, melihat perpustakaan yang ada di tempat kita gitu, terutama di Pangam lah karena dia di provinsi, itu siapa tahu bisa menjadi lebih ini ya, terbuka gitu wawasannya untuk meningkatkan juga literasi siswa. Jadi sebenarnya begini Bu Dia, dan pemirsa. Jadi sejak tahun lalu itu kami kan memiliki 502 orang pengajar utama Ibu. Pengajar utama bahasa daerah. Ya, Itu jadi sudah aset itu Bu. benar-benar aset kami, aset kita semua ya untuk memelihara bahasa daerah. Hanya saja secara substansi mereka sudah menguasai tentang materi yang harus diajarkan, tetapi mereka tidak bukan tidak memiliki, tapi kompetensi mereka untuk mengelola pembelajaran itu dalam bahasa daerah yang masih kurang, sehingga memang diperlukan fasilitasi dari Balai Bahasa ataupun Balai Guru Penggerak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian karena mereka itu kan para pengajar yang sudah ada nih Bu, bukan berlatar belakang pendidikan bahasa daerah. Jadi mereka dipilih dari orang-orang yang memiliki minat, memiliki integritas, bersedia dengan sukarela mengajar anak-anak kita bahasa daerah. Nah, kami sangat mengapresiasi mereka, Bu, luar biasa. Mereka sangat senang mengajar sampai ke tempat-tempat terpencil pun mereka mau meninggalkan tugas utama mereka demi meningkatkan kemampuan berbahasa daerah anak-anak kita. Seperti itu, kemudian jadi memang kita perlu berkolaborasi untuk
menambah wawasan mereka, Iya, bagaimana pengolahan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sekarang. iya, betul, Bu. Jadi adanya UPT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan saling mendukung ya, Benar. sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Iya, Mana yang bisa kita kolaborasikan, ayo iya. apa yang bisa kami bantu. Nah, itu akan sangat indah sekali. Tusi kami barangkali mendukung tusinya ibu. Nah, kan Benar. gitu. Jadi bisa saling minta Dukung. Kalau dukung. dalam istilah bahasa Banjar ini ya Bu Musda ya, Bu Musda betul bahasa Banjar nih Bu. Bakayu Baimbai. Baimbai jadi Untuk bekerja mencapai bersama. satu tujuan, kerja bareng yuk. Kerja bareng. Itu bakayu, baimbai. Mungkin ada istilah Bakayu itu kita mendayung. mendayung Iya. bersama. Baimbai bersama-sama. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan, yuk perahunya kita dayung sama-sama, biar nggak oleng, biar cepet sampai ke tujuan. Kalau cuma satu aja kan yang ayo Betul. akan berbeda dengan lebih banyak orang. Iya. Iya. Jadi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Seperti itu ya Bu Musda ya. Menarik sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir karena waktu juga kali ya. Ke Bu Armi nih, bagaimana peran bahasa daerah dalam menciptakan pendidikan inklusif? Peran bahasa daerah dalam pembagikan pendidikan inklusif itu memang sangat sangat besar karena di dalam program ini semua anak kan seperti yang dikatakan oleh Bu Dian tadi bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pembelajaran bahasa daerah khususnya. Jadi kita memosisikan mereka itu sama, tidak tidak ada yang lebih, tidak ada, kita tidak membeda-bedakan antara anak yang sudah jago berbahasa daerah dengan yang belum, karena memang mereka itu masih tahap pembelajaran, masih tahap pengenalan atau tahap untuk menguasai, mencintai lebih dalam lagi terhadap bahasa daerah yang mereka kuasai. Nah, di dalam program RBD kan itu ada prinsip seperti ini, sesuai dengan minat anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak bahwa kamu harus belajar puisi, kamu harus belajar cerpen, sementara mereka lebih senang buat di depan umum untuk bercerita, humor ataupun bercanda seperti itu. Makanya di dalam pembelajaran inklusif ini memang harus disesuaikan dengan minat mereka untuk meningkatkan literasi mereka tentang bahasa daerah, karena bahasa daerah ini kan menjadi jembatan anak-anak kita di masa transisi sebelum mereka mempelajari bahasa Indonesia ataupun pengetahuan yang lebih luas, sehingga pembelajaran bahasa daerah itu sangat berguna untuk mereka untuk meningkatkan literasi mereka. Jadi seperti yang kita lihat ya Bu Musda, Ibu Dian, untuk di kelas-kelas awal itu kan anak-anak itu kan tidak langsung memahami satu konsep. Mungkin misalnya ada kita menggambarkan sebuah binatang, anggaplah misalnya, tapi saya tidak bisa dalam bahasa Banjar Ibu Musda ya, misalnya sebuah kerbau misalnya, mungkin kita menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia kerbau itu apa, bisa jadi mereka tidak langsung paham, ataupun Iya. mungkin konsep-konsep yang lain yang sederhana. Nah, dibantu dengan oleh ibu guru, para pengajar bahasa daerah ini menggunakan bahasa daerah, konsep itu bisa dipahami. Jadi anak-anak lebih senang, Dengan anak-anak bahasa itu ibunya dengan ya. bahasa ibunya, karena mereka sudah terbiasa mendengar, sudah familiar di pikiran mereka tentang bahasa-bahasa daerah yang bisa digunakan. Sebenarnya bukan hanya anak kecil ya Bu, jadi termasuk saya ini ketika saya belajar bahasa asing. Saya itu belajar bahasa asing berdasarkan dengan pengetahuan saya sebelumnya. Jadi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain saling berkaitan. Jadi saya misalnya ingin belajar, ini akan terbalik nih Bu Musda nih. Saya belajar bahasa Indonesia itu dengan lebih dalam dengan memahami bahasa asing dulu. Karena saya memang bukan bahasa ibu saya, tetapi saya lebih dulu menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Kalau di masa-masa awal saya itu bahasa Indonesia, saya menganggap bahasa Indonesia itu apa sih? Jadi sikap saya terhadap bahasa Indonesia itu
agak negatif karena saya anggap bahasa Indonesia saya pelajari dari SD, SMP sampai kuliah. Tapi yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari nol. Nah, nanti ketika saya mendalami bahasa Indonesia, saya baru tahu oh ternyata bahasa yang saya sampaikan seperti ini. Dan itu saya dibantu oleh kemampuan saya berbahasa Arab misalnya. Oh, saya mengimplementasikan struktur dalam bahasa Arab seperti ini. Nah, ini mungkin bisa terjadi bagi anak-anak kita. Mereka mempelajari bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah seperti itu. Jadi sama juga kalau misalnya saya ingin belajar bahasa Banjar nih, saya harus membandingkan dengan bahasa ibu saya. Oh, dalam bahasa ibu saya, ibu itu kalau mungkin di sini bahasa bahasa Banjarnya ibu Mama, mama, Uma. misalnya Uma. Nah, di dalam bahasa daerah saya, bahasa ibu saya Ama. Jadi kurang lebih sama. Oh, ternyata memiliki Mirip. kekerabatan mirip dan itu memudahkan saya untuk Betul. memahami bahasa Banjar. Jadi konsep seperti ini bisa berlaku secara umum untuk orang-orang yang baru ingin mempelajari bahasa daerah. Apalagi misalnya kayak kita nih Budian pendatang nih, pasti kita akan membandingkan. Oh, bahasa Jawanya Anda. Kalau di sini kan orang mengatakan pian. Nah, ada kemiripan dengan bahasa Jawa yang bukan sampean, tapi disingkat biasanya dengan kata pian. Nah, kalau saya itu saya anggap sebagai sesuatu yang baru, tapi dengan sendirinya secara perlahan saya memahami, Bu. Karena saya sudah pernah mendengar kata sampean, saya sudah paham, oh sampean itu pian. Seperti itu. Jadi memang sangat Mudah membantu mengingat, kita yang mudah mudah mengingat. mengingat. Jadi jangankan anak kecil, kita pun orang dewasa, jika ingin belajar satu bahasa yang baru atau bahasa kedua atau bahasa ketiga, memang memerlukan bantuan dari bahasa pertama kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Armi. Oh ya, tadi Bu Armi mencontohkan kerbau ya, untuk anak-anak kelas rendah gitu. Bu Armi sudah 2 tahun di sini loh, sahabat semua. Sudah 2 tahun di sini, Bu Armi tahu nggak bahasa Banjarnya untuk kerbau itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Saya kasih tahu ya. Iya. Hadangan. Hadangan. Dan kalang hadangan itu salah satu objek wisata yang sangat dijual oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi itu rawa, di situ tempat pemeliharaan kerbau. kerbau rawa gitu. Itu kayak seperti kubangan ya Bu ya? Enggak, danau. Asik loh di situ. Untuk mandi gitu ya. Enggak, jadi danau besar itu kerbaunya kalau habis subuh gitu dilepas di sana, mereka nyari makan sendiri, gembala gitu kalau di atas gitu ya. Nanti kalau udah menjelang maghrib mereka pulang. Nanti boleh deh sekali-sekali Bu Dian sama Bu Armi nanti sesekali main ke sana asik banget. Iya. Itu hadangan itu tadi. Hadangan ya. Kerbau. Hadangan dari kata apa sih Bu? Apakah ada kaitannya dengan Menghadang? Enggak. Atau mungkin gini, atau dari kata kubangan itu bukan enggak juga. Emang itu nama aslinya, istilah aslinya untuk kerbau. Iya. Biasa ini ya, berarti hadangan. Sate Tapi hadangan kan gitu ya. kalau Sate kerbau. bahadangan itu saling menunggu. Oke. Jadi saling menunggu. Saya menunggu Bu Dian dan Bu Armi. Ternyata Bu Armi di sini sama Bu Dian juga menunggu saya. Saling berbahagia. Kembali ke hadangan tadi Bu. Hadangan itu yang masih hidup. Atau Meskipun sudah disembelih, jadi diolah. di sini juga dimakan ya. Kalau kerbau itu meskipun sudah dimasak ya tetap hadangan. Jadi daging apa? Daging sapi. Kalau ini daging sapi, kalau ini daging hadangan. kalau sapi tetap sapi. Menarik sekali ini ya. Rasanya kita perlu bisa belajar banyak tentang bahasa Banjar ya Bu Armi ya. Iya benar. Sama Ibu penutur bahasa. Benar penutur jatinya. Jadi sepanjang bahasa daerah itu tidak digunakan, yakin saja bahasa daerah itu akan hilang. Nah, kita yang baru mau belajar memang harus banyak berinteraksi dengan penutur jati. Yang langsung dari sumbernya ahlinya. Benar. Baik, sobat
sahabat semua, karena waktu juga kita berbatas, gitu kan. Nah, kita sudah masuk nih di sesi akhir, tapi saya tidak akan menyimpulkan dari obrolan atau perbincangan kita pada hari ini. Saya akan mempersilakan dua orang narasumber hebat dan cantik kita untuk memberikan kalimat penutup atau apa ya? Itu kita pakai Indonesia aja. Kalimat penutup. Mungkin ada Silakan. dalam bahasa Banjarnya kalimat penutup itu. Apa ya? Ini penutup Pan- aja. Akhirul kalon. Kalimat penutup. Pangeran Padisa. Pangeran Padisa. Iya. Boleh dari Budian dulu. Baik. silakan. Ini sangat menarik ya bicara tentang bahasa itu. Bagi Ulun itu bahasa adalah sebuah katalis, ya, menghantar untuk lebih memahamkan pada sebuah konsep maupun implementasi. Selain bahasa juga sebagai sarana komunikasi. Nah, nanti kalau kita tarik benang merah, nanti akan berujung pada kompetensi. Karena kita paham komunikasinya, ya nyambung, ya memudahkan, lebih cepat memahami. Kalau orang paham, ngerti, itu ya nanti akan kompeten. Gitu. Jadi Sobat BGP dan Sobat Bahasa, mari kita belajar bersama-sama melestarikan bahasa yang memang sudah ada sejak kita lahir. Karena bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Itu saja, Bu Rusda. Siap. Terima kasih Budian. Silakan Bu Emi. Iya. Kalimat penutupnya. Baik. Memang tidak ada hentinya untuk membicarakan sebuah bahasa. Jadi selalu menarik ketika kita berbicara tentang bahasa, karena bahasa itu merupakan bagian dari budaya kita, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan efektif dengan menggunakan bahasa, karena kita saling memahami. Dan bahasa ibu kita ini bisa bertahan, bisa lestari, bisa abadi, karena semua penutur jatinya selalu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya juga mengajak kepada semua penutur bahasa daerah, semua sahabat bahasa, sahabat BGP, bahasa daerah apapun yang kalian miliki, banggalah untuk menggunakannya. Karena ketika kalian tidak menggunakannya lagi, yakin saja peradaban kalian akan hilang seiring dengan hilangnya bahasa yang kalian miliki itu. Karena bahasa adalah aset yang sangat mulia, sangat bernilai bagi kita semua. Ya, seperti itu Bu Musda. Terima kasih. Terima kasih Budian, Bu Armi, dan sudah membersamai saya dan sahabat semua, baik itu sahabat bahasa maupun sahabat BGP pada hari ini, pada kegiatan siniar kita pada hari. Siniar itu kalau di bahasa tetangga itu podcast. Jadi siapa tahu ada sahabat bahasa dan sahabat BGP yang belum tahu apa sih siniar. Siniar itu kalau bahasa tetangga itu podcast. Dan karena kita di sini lebih ingin memunculkan bahasa kita, gitu kan, makanya kita lebih memakai diksi atau kata siniar. Gitu. Dan kembali saya ucapkan terima kasih buat Budian, Bu Ani yang sudah bersedia menemani saya ngobrol pada hari ini. Tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun lagi. Tapi pantun kali ini karena di sini ibu-ibu semua, pantunnya akan berhubungan dengan berkaitan erat dengan ibu-ibu. Itu hobinya ibu-ibu. Makan rujak buahnya segar semua. Suka rujak ya. Bumbunya rujak pedas manis bergula merah. Ayo wujudkan pendidikan untuk semua dengan program pemertahanan bahasa daerah. Luar biasa. Baik, demikian tadi perbincangan menarik kita yang kurang lebih hampir 1 jam kali ya. Terima kasih
Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua, baik itu sahabat bahasa maupun sahabat BGP yang sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Salam literasi. Salam literasi, bahasa Banjar langkar benar. Langkar benar. Terima kasih Bu Ani.